sebelum kita masuk dalam perjalanan yang mengajar, Pak bisa minta 12 untuk maju di bawah sebelum kita teman punya sangat bagus. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa berpandangan dan kita masing-masing. Doa. Kita sebelum lanjut pada mata pelajaran berikut ini, siapa yang masih ingat materi yang kita sudah pelajari kemarin? Yang masih ingat siapa? Silakan Nona. Ada tentang sketsa bentuk, teknik asli sama sketsa bentuk untuk keseluruhan anatomi. Baik, tepuk tangan. Sketsa bentuk, anak arsil, apa lagi? Sketsa bentuk untuk keseluruhan anatomi. Sketsa bentuk keseluruhan anatomi. Iya. Baik. Dan sebelah kiri, siapa? Ada pertanyaan lagi? Apa? Kita belajar cara menggambar dengan mata. Cara menggambar dengan mata. Apa lagi? Kaki, sayap, dan badan. Maka anatomi tubuh burung. Baik, terima kasih. Tangan. Untuk pelajaran pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang prinsip dasar, prinsip-prinsip bentuk irama. Sebelum kita lanjut, nanti Pak tes sejauh mana peserta didik bisa memahami prinsip dasar pada irama ini. Nanti Pak bagi lembaran jawaban. Kalau misalkan menurut peserta didik bahwa gambar ini sesuai dengan prinsip irama, maka dia cetak benar. Kalau menurut dia tidak sesuai, maka dia garis tanda silang. Bisa? Maka sewaktu 3 menit mulai dari sekarang. Silakan. Kalau yang sudah selesai dia bisa angkat tangan.
Sudah? Sudah ya? Selesai? Sudah. Ya, sudah selesai, tulis nama. Tulis nama. Kemudian kita dia punya jawaban sama-sama. Siapa yang benar? Semua. Satu, dua. Siapa yang benar? Benar semua. Yang satu salah. Bagus. Dua salah. Tiga, empat, lima. Tidak ada. Baik, tepuk tangan. Berarti dua orang yang benar semua. Ya. Itu berarti sudah bisa menangkap ini bentuk-bentuk ini secara visual. Baik. Kita bisa mengukur. Belum menjelaskan materi daripada prinsip dasar bentuk irama. Kita lanjut. Mata pelajaran seni rupa. Materi pokok prinsip dasar bentuk irama. Oleh Yefta Saiselar, SPD. Tujuan pembelajaran. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Mengembangkan kemampuan menganalisis dan menerapkan prinsip irama. B. Pemahaman bermakna. Prinsip dasar bentuk irama merupakan salah satu prinsip seni rupa yang penting untuk dipelajari. Irama dapat menimbulkan kesan keindahan, harmoni, dan keteraturan dalam suatu karya seni rupa. Pengulangan yang teratur dari unsur seni rupa, seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur, dapat menciptakan irama dalam suatu karya seni rupa. C. Pertanyaan. Pemantik. Mengapa irama merupakan elemen dasar dalam seni rupa? Atau bagaimana saya bisa menciptakan sebuah prinsip bentuk irama yang indah dan mewakili perasaan saya? Silakan. Nama siapa ini? Pandi. Silakan Pandi. Pertama, menciptakan kesan yang indah. Kedua, menciptakan gerakan dan daya tarik visual. Ketiga, menciptakan penggunaan bentuk, warna, motif yang teratur. Keempat, menciptakan kesan irama yang kuat dan menarik perhatian. Terima kasih. Tepuk tangan.
Irama adalah pengulangan yang secara terus-menerus dan teratur dari suatu unsur atau unsur-unsur rupa. Irama dapat menimbulkan kesan keselarasan dan aliran. Penjelasan materi. Irama repetisi. Pengulangan yang paling sederhana dan paling mudah. Pengulangan pada irama repetisi memiliki kesamaan total secara ketat dari dimensi-dimensi adalah bentuk, raut, ukuran, arah, warna, value, tekstur, gerak, dan jarak. Efek yang ditimbulkan ada rapi, tenang, resmi, berwibawa, kaku, statis, monoton. Gambar 54. Susunan repetisi sumber, Nirmana, 2009. Bentuk raut yang hanya satu buah. Yang berarti tidak berulang, bisa dikatakan tidak memiliki irama. Gambar 54 susunan repetisi sumber Nirmana, 2009. B. Bentuk raut berulang walau jumlahnya sedikit telah memiliki irama meskipun tampak kaku, dan semakin banyak diulang, semakin ritmis. C. Bentuk raut berulang membentuk garis. Semua yang berimajiner. Garis semu. Berulang membentuk irama tertentu yang menjadi ciri dari karya seni itu. Irama transis-transisi merupakan pengulangan dengan perubahan-perubahan dekat, variasi-variasi dekat, atau pengulangan dengan pergantian, alternasi, dan menghasilnya suatu harmoni. Harmoni diartikan sebagai kombinasi dari objek-objek yang memiliki kemiripan dalam satu atau beberapa hal. Harmoni dapat dicapai dengan mengadakan pengubahan dekat, transisi, satu atau beberapa unsur rupa tersebut di atas. Pemecahan masalah terhadap penyusunan bentuk raut yang saling tidak ada hubungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: memberi jembatan dengan interval tangga raut atau gradasi raut pada bentuk raut yang berbeda tersebut. Mengulang-ulang bentuk raut yang berbeda tersebut sehingga tercipta suatu irama yang menyelaras kontras raut tersebut dengan laras kontras raut. Interval tangga raut garis menyusun suatu bentuk garis bidang gempal dengan 2 atau 3 interval tangga unsur rupa yang saling berdekatan, yang berarti menyusun bentuk-bentuk yang memiliki kemiripan, misalnya menyusun bentuk raut nomor 1 dan 2, nomor 4 dan 5, atau nomor 2, 3, dan 4. Pada interval tangga bentuk raut disebut susunan secara transisi. Susunan transisi raut 1,2 susunan transisi raut 6,7 menyusun bentuk-bentuk dengan kecenderungan mirip digolongkan sebagai susunan secara transisi dengan perubahan dekat. Macam-macam susunan transisi bisa transisi bentuk raut, transisi ukuran, transisi nirmana trimatra bentuk raut garis 3 dimensi dengan susunan, transisi ukuran dan transisi volue. Jarak, bisa transisi satu, beberapa atau seluruh unsur. Berikut ini beberapa contoh transisi pada raut bidang segi 4. Transisi tersusun berdasar perubahan ukuran, warna, jarak, gerak, kedudukan dari raut bidang. Dan F, susunan transisi bentuk gempal repetisi total transisi arah transisi ukuran jarak, dan gerak transisi jarak, dan gerak susunan bertumpuk transparan dengan transisi kedudukan dan gerak. Gambar 56. 3. Irama kontras. Laras kontras atau transisi oposisi merupakan jenis irama dengan gerak pengulangan dalam kekontrasan atau pertentangan secara teratur, runtut, terus-menerus, bak sebuah aliran yang mengalir penuh vitalitas. Kontras memberi penekanan yang menghidupkan desain, memberi greget, memberi gairah yang dinamis pada desain. Kontras selalu terjadi dan ada setiap hari, misalnya objek besar kecil, panjang pendek, tinggi rendah, jauh dekat, vertikal horizontal, dan lain-lain. Kontras distort, warna merah hijau, kuning ungu, biru jingga. Kontras raut dipecahkan dengan pengulangan. Kontras ukuran dipecahkan dengan pengulangan. Kontras arah dipecahkan dengan pengulangan. Kontras raut dipecahkan dengan pengulangan. Kontras ukuran dipecahkan dengan pengulangan. Kontras arah dipecahkan dengan pengulangan. Kontras ukuran, arah kedudukan dipecahkan arah gradasi. Kontras raut dipecahkan dengan gradasi. Kontras ukuran dipecahkan dengan gradasi. Kontras arah dipecahkan dengan gradasi. 4. Oposisi repetisi. Raut, ukuran, arah, warna, value, tekstur,
jarak, gerak transisi, ukuran, arah, warna, jarak, gerak gambar 57. Menjembatani kontras dengan gradasi sumber Nirmana, 2009. Posisi kontras diselaraskan dengan pengulangan oposisi raut dan warna. Diselaraskan dengan pengulangan oposisi arah, dan oposisi kontras diselaraskan dengan gradasi. Oposisi raut, arah warna dan kedudukan diselaraskan dengan gradasi-gradasi. Oposisi arah, warna kedudukan dan gerak diselaraskan dengan gradasi. Oposisi ukuran arah value dan kedudukan diselaraskan dengan gradasi-gradasi. Oposisi raut dan warna dipecahkan dengan gradasi. Raut dan gradasi warna. Susunan secara berjajar. Berkesan datar, namun gradasi warna panas dingin. Sedikit membantu kesan ruang maya. Oposisi raut ukuran warna dipecahkan dengan gradasi-gradasi yang disusun. Secara berjajar nampak ada sedikit kesan ruang maya. Bentuk raut kecil dengan warna panas dan bentuk besar dengan warna dingin hangat membawa kesan harmonis. Susunan kontras. Susunan dengan oposisi-oposisi. Ukuran, warna, kedudukan, gerak. Yang disusun bertumpuk lebih. Berkesan ruang maya. Ukuran kecil di belakang dan besar di depan, warna dingin di belakang dan panas di depan adalah hal biasa, hasilnya kontras. Susunan harmonis. Susunan dengan oposisi-oposisi. Ukuran, warna, kedudukan, dan gerak. Yang disusun bertumpuk lebih. Berkesan maya. Ukuran besar di belakang. Dan kecil di depan, warna dingin di depan dan panas di belakang merupakan hal yang tidak biasa, sehingga hasilnya harmonis. Sebelum kita masuk untuk praktek, nanti Pak putar sebuah video untuk kita ikuti sama-sama. Setelah itu kita kasih tugas, kita akan belajar untuk menggambar sama-sama. Baru kita diskusi dan presentasi. Lihatkan ini contoh dia gambar betul-betul. Nanti percepatan saja.
Semangat ya, semangat. Harus semangat. Bantu kita satu saja. Sudah? Nah, perhatikan. Di tema itu ada tema. Perhatikan LKPD. Di situ ada tema. Pertanyaan, membuat sketsa sebuah karya seni rupa prinsip dasar bentuk irama. Ya, dengan tema satu, repetisi, transisi, komposisi. Jadi setiap siswa dia mau pilih mau apa, irama yang mana, mau komposisi, mau transisi atau repetisi. Unsur yang digunakan ada garis, bentuk, dan seterusnya. Alat dan bahan gambar, penggaris, dan lain-lain. Bahan atas gambar yang sudah dibagi. Nanti di situ ada penilaian. Jadi berharap siswa atau kelompok dia berkolaborasi, diskusi untuk membuat bentuk-bentuk irama yang menarik. Bisa paham? Yang punya fixing siapa? Ini ada. Siapa yang punya fixing? Siapa lagi? Ada. Kita punya waktu 45 menit. Jadi waktu 45 menit itu sudah harus selesai termasuk presentasi. Bagus. Jadi siswa belum bisa mewarnai, hanya sketsa saja. Sketsa itu silakan diskusi kemudian buat sketsa. Tanpa menggunakan garis, jadi sketsa tidak usah pakai garis, nanti dengan sketsanya pulang, jadi tidak usah pakai garis. Jadi sambil komunikasi kelompok kemudian memilih unsur yang mana. Perhatian, usahakan gambarnya ukurannya kira-kira seperti ini, sketsa bentuknya supaya waktu kasih warna juga hasilnya seperti ini. Jadi harus full digagas. Contohnya kayak gini. Jadi bentuk penerapan, ada bentuk iramanya, bentuk pengulangan boleh, unsurnya bebas. Tapi harus sketsanya itu di dalam. Sepakat waktu kita cuma berapa tadi? Ya. Itu sudah termasuk presentasi. Jadi ketua kelas atau sekretaris ketika waktu sudah selesai tolong sampaikan ke Pak Guru supaya kita bisa selesai atau kelompok yang sudah selesai bisa siap-siap untuk presentasi.
berulang-ulang. Ya toh? Bisa satu bentuk tapi berulang-ulang. Bisa juga bentuk seperti ini, ada perubahan pada bentuk, mulai dari bentuk ketupat dia jadi bentuk bulat. Ya toh? Jadi contoh Sangat lama, kita sebelum sampai 2 jam di luar. terus. Iya kan? Kalau mau 5 menit kalau mau cepat ini 2 jam lebih. Ini mau sekali kuliah. jangan dulu kasih akhir nanti berdasarkan warna. Boleh kayak gitu tapi sebentar kasih warna ini sudah tidak salah. Itu saya sudah bisa jalan tuh. Nah, besok ini sampai dia dari dua orang satu karya. Kan sambil diskusi doang. Untuk mempercepat waktu kalau bisa supaya lebih cepat ya. Nah, boleh nanti diharapkan bisa itu di sini lagi dia semakin berulang. Tinggal tempatkan saja ini baju taruh sini juga boleh. Jadi dia sistem berulang-ulang. Kalau bisa semuanya maju atau dua orang maju ke depan untuk presentasi hasil kelompok kerja. Silakan. Dengan tidak menjawab pertanyaan, ayo. Silakan. Ya silakan kelompok pertama. Ayo silakan maju ke depan.
irama dengan penggulungan dalam kontraksan atau pertentangan secara teratur, runtuh, terus menerus, tak sebuah aliran yang mengalir penuh vitalitas, kontaks memberikan penekanan yang menghidupkan desain, memberi krabat, memberi gairan yang dinamasi pada desain. Dari kelompok kami Bosan. Baik, perhatian hasil diskusi dari kelompok pertama, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dengan itu kami dari kelompok satu ingin presentasikan hasil kerja kami. Jadi di karya yang kelompok kami buat menggunakan metode transisi. Transisi merupakan pengulangan dengan perubahan dekat, diferensiasi atau versi dekat, atau pengulangan dengan pengertian, alteransi, dan penghasilan suatu harmoni. Kenapa kami menggunakan tema transisi? Karena tema tersebut memiliki unsur unik atau bagus. Dan juga kami menggunakan beberapa unsur, bentuk atau geometri, garis, bidang, dan ruang. Baik, berikutnya ada solusi yang mereka sampaikan, ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Jadi, di kelompok kami banyak menggunakan metode transisi. Transisi merupakan pengulangan dengan perubahan benang, versi dekat atau pengulangan dengan penggantian alternasi, dan menghasilkan suatu harmoni. Kenapa kami menggunakan tema transisi? Karena tema tersebut memiliki unsur unik dan bagus. Dan juga kami menggunakan beberapa unsur, ada bentuk atau geometri, garis, bidang, dan ruang. Baik, kelompok terakhir, bagaimana? Mau presentasi? Baik, karena pilihan waktu kita sudah selesai, jadi terima kasih untuk kelompok pertama dan kelompok kedua yang sudah presentasi hasil kelompok, dan kelompok yang ketiga semoga minggu depan bisa presentasi. Baik, dari akhir pertemuan ini kita sudah bisa memahami apa arti daripada prinsip dasar bentuk irama. Berarti pertemuan berikut lagi kita sudah menerapkan unsur warna pada prinsip bentuk irama. Jadi dari hasil karya ini minggu depan kita masih lanjut lagi untuk menerapkan warna pada hasil yang kita dapat. Dari tujuan pembelajaran sampai tes diagnostik tadi, ada yang sudah bisa memahami prinsip dasar bentuk irama, dan ada yang sudah menjawab semuanya benar. Ada salah satu, ada 2 dan 3. Kemudian sampai pada membuat sketsa bentuk. Jadi Pak harap ke depan kurangi menghapus atau tekanan tensinya itu jangan terlalu kuat, sehingga pada saat kita kasih warna tidak kelihatan pada permukaan kertas. Yang berikut
pada saat menggambar kurangi alat bantu penggaris sehingga kita jangan takut untuk menggambar, karena kalau kita pakai alat gambar instan untuk menggambar objek itu nanti ide kita itu terbatas untuk menggambar karena dibatasi oleh penggaris tadi. Tapi kalau tanpa ada garis atau penggaris maka tangan kita ini bebas untuk menentukan garis sesuai dengan kerasan kita, ya toh? Sesuai dengan pikiran dan kerasan diungkapkan lewat bentuk dengan pensil. Yang berikut, berharap dari materi ini siswa bisa memahami pelajaran kali ini. Ke depan kita akan masih lanjut sampai hasilnya itu bisa kita lihat, nanti kita mewarnai sama-sama, dan berharap ke depan hasil karya ini harus lebih bagus untuk kita terapkan pada bentuk-bentuk logo, bentuk poster, bentuk cover book dan lain-lain. Karena prinsip irama ini sangat berpengaruh pada mata pelajaran desain komunikasi visual atau mata pelajaran seni rupa. Karena kita harus kuasai unsur-unsur dasar dan prinsip-prinsip desain. Jadi prinsip-prinsip desain itu di dalamnya ada kita pilih 3 oposisi, 3 irama bentuk oposisi, transisi dan repetisi. Jadi berharap ke depan ada lagi penambahan mata pelajaran yaitu penerapan warna, dan di dalam bentuk irama ini kita nanti diwarnai, kita harus perhatikan dia punya warna yang harus menarik. Ada warna harmoni, warna-warna harmoni itu seperti apa, kemudian ada gradasi warna, ada warna-warna transisi dan lain-lain. Itu kita harus pahami supaya pada saat penerapan warna pada hasil karya ini jangan sampai kesannya itu membosankan dan tidak menarik. Kira-kira seperti itu. Aksi. Apa yang membuat kamu tertarik dengan mata pelajaran ini? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang ingin kamu pelajari lebih jauh dari materi yang telah dipelajari hari ini? Bagian pelajaran mana yang membuatmu paling merasa kreatif hari ini? Link tes penegatuan. https://gle/f5p6c5jkz1o724jv5. Ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, meja kursi dirapikan, buku, kemudian panggilan ketua kelas bisa maju ke depan untuk bikin doa, lalu kita pulang. Ketua kelas maju bikin doa. Dihormat.